Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Indirawati, siswi dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1 dengan NIM 201010501355. Di sini saya akan membahas beberapa soal dari modul pembelajaran Manajemen Keuangan dari pertemuan 11, 12, 13, dan 16 beserta dengan jawabannya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Pertemuan 11. PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. 2. Biaya variabel per unit sebesar 3.500. 3. Biaya tetap selama penyusutan 125 juta. 4. Penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu, umur proyek 5 tahun. 5. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, di atas, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. PT Maju Gemilang NPV dengan perubahan variabel. Investasi awal, keadaan awal 500 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%, 500 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% dengan jadi 500 juta. Penjualan 50.000 unit dengan harga 10.000. Keadaan awalnya 500 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 550 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 600 juta. Biaya variabel 3.500 per unit. Keadaan awal 35 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 42 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 38.500. Biaya tetap selain penyusutan, keadaan awal 125 juta, biaya penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 125 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 143.750.000. Penyusutan, keadaan awalnya 100 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 100 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% menjadi 100 juta. Laba sebelum pajak, keadaan awalnya 240 juta. Pada saat penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 283 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 317.750.000. Pajak 40%, keadaan awal 96 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 113.200. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% menjadi 127.100.000 rupiah.
Laba setelah pajak. Keadaan awal 144 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 169.800. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 190.650.000. Nilai kas masuk. Keadaan awal 244 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 269.800. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 290.650.000. PV masuk. Keadaan awalnya 780.556.000 rupiah. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 863.090.200. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 929.789.350 rupiah. NVPI sama dengan 17%. Keadaan awal 280.556.000 rupiah. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% menjadi 363.090.200. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% menjadi 429.789.350 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 12. PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta. Dari dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah: tahun pertama penjualan sebesar 445 juta. Tahun kedua penjualan sebesar 450 juta. Tahun ketiga penjualan sebesar 375 juta. Tahun keempat penjualan sebesar 435 juta. Penjualan tahun kelima penjualan sebesar 440 juta. Tahun ke-6 penjualan sebesar 425 juta. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta. Biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung: A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek, accounting rate of return, payback period, PI, NPV, dan IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Penyelesaiannya: investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal tetap 700 juta. Penyusutan 700 juta dikurang dengan 100 juta dibagi dengan 6 tahun. Sama dengan 100 juta per tahun. Perhitungan aliran kas neto pre-sheet dalam rupiah. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Penjualan pada tahun ke-1 445 juta, pada tahun ke-2 450 juta, pada tahun ke-3 375 juta,
tahun keempat 485 juta, tahun kelima 440 juta, dan tahun keenam 425 juta. Biaya variabel 40%. Pada tahun pertama 178 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, dan tahun keenam 170 juta. Biaya tetap non penyusutan. Pada tahun pertama 35 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 35 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 35 juta, dan tahun keenam 35 juta. Biaya tetap penyusutan. Tahun pertama sampai dengan tahun keenam itu 100 juta. Total biaya pada tahun pertama 313 juta, tahun kedua 315 juta, tahun ketiga 285 juta, tahun keempat 309 juta, tahun kelima 311 juta, dan tahun keenam ialah 305 juta. Laba sebelum pajak pada tahun pertama 182 juta, tahun kedua 135 juta, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 126 juta, tahun kelima 129 juta, dan tahun keenam 120 juta. Pajak 40% pada tahun pertama ialah 52.800.000, tahun kedua 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun keempat 50.400.000, tahun kelima 51.600.000, dan tahun keenam 48 juta. Laba bersih pada tahun pertama 79 juta, pada tahun kedua 81 juta, pada tahun ketiga 54 juta, pada tahun keempat 75.600.000, pada tahun kelima 77.400.000, pada tahun keenam 72 juta. Penyusutan pada tahun pertama sampai dengan tahun keenam itu 100 juta. Modal kerja pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima tidak ada modal kerja. Tapi pada saat tahun ke-6 ada modal kerja yaitu 50 juta. Nilai residu. Pada tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 tidak ada nilai residu, tapi pada saat tahun ke-6 ada nilai residu yaitu 100 juta. Kas bersih. Pada tahun pertama 179.200.000, pada tahun kedua 181 juta, pada tahun ketiga 154 juta, pada tahun keempat 175.600.000, pada tahun kelima 177.400.000, pada tahun keenam 322 juta rupiah. B. Metode Accounting Rate of Return atau bisa disingkat sebagai ARR. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak IT dikali dengan 100% dibagi dengan rata-rata investasi. 79.200.000 ditambah dengan 81 juta ditambah dengan 54 juta ditambah 75.600.000 ditambah 77.400.000 ditambah 72 juta dibagi 6 dan dibagi 750 juta ditambah 100 juta dibagi 2. Dan hasilnya 73.200.000 dibagi dengan 425 juta dikali dengan 100 juta. Hasilnya 17,22%. Tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%. Maka rencana investasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena ARR lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. C. Metode Payback Period atau PBP. Investasi sebesar
750 juta. Kas bersih tahun pertama 179.200.000 dikurang menjadi hasilnya 570.800.000 dikurang dengan kas bersih tahun kedua 181 juta dikurang hasilnya 389.800 dikurang dengan kas tahun ketiga yaitu 154 juta dikurang hasilnya menjadi 235.800. Tahun keempat 235.800 dibagi dengan 175.600 dikali 12 bulan yang hasilnya 16,11. Jadi proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai dengan 6 tahun. Saya akan menjelaskan soal pertemuan 13. Harga saham 200 per lembar. Saham dan tahun yang akan datang mungkin akan meningkat 10% atau turun 20%. Jika keuntungan bebas resiko adalah 6% dan harga penyerahan 150 perak, berapakah harga opsi beli tersebut? Harga setahun yang akan datang turun menjadi 3.000 dan meningkat menjadi 6.000. Saham, harga sekarang 200. Nilai penurunan atau kenaikan harga setahun yang akan datang turun menjadi 2.800 dan meningkat menjadi 5.800. Persen, harga setahun yang akan datang turun 14, meningkat 29. Opsi, harga sekarang 150. Nilai jatuh tempo, harga setahun yang akan datang turun menjadi 1.400 dan meningkat menjadi 2.900. Hasil yang diharapkan, probabilitas kenaikan opsi call PKOC sama dengan R dikurang D dibagi U dikurang D. PKOC 6 dikurang 14 dibagi dengan 29 dikurang 14. Min 8 dibagi 15 sama dengan min 0,53 atau min 53%. Berdasarkan langkah pertama, diketahui harga meningkat menjadi 6.000, nilai DC 2.900. Sedangkan harga turun menjadi 3.000. Nilai adalah 1.400. Hasil yang diharapkan PKOC dikali KKHOC ditambah dengan I dikurang PKOC dikali KPHOC sama dengan min 53 dikali 2.900 ditambah 54 dikali 1.400 sama dengan minus 78.100. Menentukan harga pasar OC. Harga pasar OC sama dengan hasil yang diharapkan dibagi 1 ditambah dengan suku bunga. Sama dengan minus 78.100 dibagi 1,6 sama dengan minus 48.812,5 dibulatkan menjadi minus 48.813 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal pertemuan 16. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah yang pertama, obligasi 200 juta, obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 1.185.000 per lembar dengan pajak 30%. Saham preferen 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi 250 perak per lembar.
Saham biasa 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar. Dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta A. Menghitung biaya modal individual. Yang B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Saya akan menjelaskan jawaban dari pertemuan 16. Obligasi KD sama dengan 1 ditambah N dikurang NB dibagi dengan N per NB ditambah N dibagi 2. KD sama dengan 200.000 dikali 20% sama dengan Rp40.000. KD sama dengan 40.000 ditambah 200.000 dikurang 185.000 dibagi dengan 5 per 185.000 ditambah dengan 200.000 dibagi 2. 40.000 ditambah 3.000 per 192.500 sama dengan 0,2234 dibulatkan menjadi 22,34%. K1 sama dengan KD 1 dikurang T sama dengan 0,2234 menjadi 0,7 sama dengan 0,1564 sama dengan 15,64%. Saham preferen KP sama dengan DP dibagi dengan PO sama dengan 1.800 dibagi dengan 12.500 dikurang 250 sama dengan 1.800 dibagi 12.250 sama dengan 0,1469 dibulatkan menjadi 14,69%. Saham biasa KE sama dengan D1 per PO ditambah 9 sama dengan 1.250 per 9.000 ditambah 4% sama dengan 0,1389 ditambah 4% sama dengan 0,1789 dibulatkan menjadi 17,89%. Obligasi sama dengan 200 juta dibagi 800 juta dikali dengan 100% sama dengan 25%. Saham preferen 160 juta dibagi dengan 800 juta dikali 100% sama dengan 20%. Saham biasa sama dengan 440 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 55%. Sumber dana obligasi jumlahnya 200 juta, komposisinya 25%, biaya modal 15,64% dan rata-rata 3,91%. Sumber dana saham preferen jumlah 160 juta, komposisinya 20%, biaya modalnya 14,69% dan rata-rata 2,94%. Sumber dana saham biasa jumlahnya 440 juta, komposisinya 55%, biaya modalnya 17,89%, rata-rata 9,84%.
Sumber dana totalnya menjadi 880 juta, sehingga biaya modal rata-rata tertimbang yaitu 16,69%. Yang bisa kita ketahui, obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Fungsi dari obligasi juga memiliki fungsi yaitu sebagai alternatif solusi bagi penerbit yang membutuhkan pembiayaan tertentu untuk mendapatkan dana jangka panjang dengan harga yang relatif rendah untuk menjaga agar nilai investasi dan risikonya bisa tetap stabil. Menurut akuntansi, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Arti dari obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan utang atau surat utang saja. Ada beberapa jenis obligasi. Jika dilihat dari sisi penerbit, jenis-jenis obligasi yang tersedia saat ini juga dibagi ke dalam 3 kelompok. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit ini diantaranya adalah obligasi korporasi atau corporate bond, lalu ada obligasi pemerintah atau government bond, serta ada obligasi retail. Fungsi obligasi berfungsi sebagai surat utang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Mungkin cukup sekian pembahasan soal serta jawaban dari modul pembelajaran manajemen keuangan pertemuan 11 yang membahas tentang sensitivitas, pertemuan 12 yang membahas tentang keputusan investasi, pertemuan 13 yang membahas tentang option, dan pertemuan 16 yang membahas tentang biaya modal atau cost of capital ini. Yang saya ketahui tentang sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Contohnya, perubahan biaya produksi dapat mempengaruhi tingkat kelayakan. Yang pertemuan 12 yaitu membahas tentang keputusan investasi. Keputusan investasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi. Dari keputusan tersebut, investor pasti mengharapkan adanya laba dalam jangka waktu yang cukup panjang. Untuk pertemuan 13 yaitu membahas tentang opsi. Option atau opsi adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset sekuritas dengan harga tetap pada atau sebelum jatuh tempo. Opsi adalah hak untuk melakukan sesuatu karena merupakan hak right, maka pemodal atau manajer keuangan bisa melakukan atau tidaknya. Untuk pertemuan 16 yaitu membahas tentang biaya modal adalah
biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Ada dua sumber pendanaan perusahaan, yaitu ekuitas atau equity dan utang jangka panjang atau debt. Jadi, biaya modal adalah gabungan antara cost of equity dan cost of debt. Bisa kita ketahui juga, biaya modal adalah dapat diartikan juga dengan biaya yang dipakai oleh perusahaan demi meraih dana dari investasi yang berasal dari biaya modal, laba ditahan, atau retained earning. Berutang, penjualan saham biasa, penggunaan saham preferen, dan lainnya. Manfaat menghitung biaya modal. Dalam manajemen akuntansi keuangan, konsep dari biaya ini sangatlah penting karena modal juga kerap kali digunakan sebagai discount rate perusahaan, yakni guna menghitung nilai perusahaan dan juga menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak untuk dijalankan. Di sini juga terdapat beberapa biaya modal yang termasuk pada biaya modal secara individu. Di antaranya yaitu biaya modal utang perniagaan, biaya modal yang dihasilkan dari penggunaan saham preferen, biaya modal yang berasal dari hutang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, dan biaya modal yang didapat dari obligasi. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.